ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش. Al-Hadits. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kitab yang disusun oleh Ansam Jamal Hasan An-Najjar. Beliau menyusun sebuah kitab yang berjudul Su'alat Ummil Mu'minina Aisyah radhiyallahu anha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Su'alat adalah pertanyaan-pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang ulama yang sangat rajin, karyanya banyak. Dia menyusun sebuah kitab yang khusus di dalamnya memuat pertanyaan-pertanyaan Ummul Mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi yang berkaitan dengan akidah, dengan ibadah, dengan muamalah, termasuk juga berkaitan dengan penjelasan tentang Al-Quran. Nah, di halaman 202 dari kitab tersebut Ansam Jamal Hasan An-Najjar memuat pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha terkait firman Allah Ta'ala. Yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah tentang surah Al-Mu'min ayat ke-60 yang tadi dibacakan di muqaddimah. Karena kita ketahui bahwa surah Al-Mu'min ini banyak menerangkan tentang bagaimana karakteristik, ciri-ciri, sifat-sifat orang-orang yang beriman, yang dinyatakan aflaha, pasti akan beruntung, sukses, selamat orang-orang yang beriman. Itu dalam surah Al-Mu'minun diterangkan karakteristik sifat-sifat mereka. Nah, di ayat ke-60 Allah Ta'ala menyatakan, berfirman, walladzina yu'tuna, orang-orang yang beriman itu adalah mereka orang-orang yang mengerjakan satu pekerjaan, mengamalkan satu amalan, melakukan sebuah perbuatan. Wa qulubuhum wajilah, sedangkan dalam hati mereka ada perasaan takut. Ketika melakukan perbuatan, dalam hati ada perasaan takut. Nah, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait ayat tersebut. Walladzi yazni, apakah dia itu orang yang berzina? Karena sebuah contoh perbuatan maksiat yang dilakukan orang yang takut diketahui, makanya mereka sering ngumpet menjauhi orang, takut diketahui. Itu diantaranya adalah perbuatan maksiat berzina. Ahwalladzi yazni, apakah dia orang yang berzina? Karena ketika melakukannya ada perasaan takut. Wa yasriku, dan juga mungkin para orang yang mencuri. Karena orang yang mencuri kalau ketika mereka mencuri ada perasaan takut. Seperti kalau ada pencurian motor, kita lihat di CCTV, pasti kelihatan wajahnya, ya, penuh kekhawatiran, jangan-jangan ada orang yang melihat, jangan-jangan ada orang yang memprovoki dan sebagainya.
Rasa takut kelihatan dalam wajah mereka ketika mau melakukan pencurian. Wa yashrabul khamra, dan apakah dia orang yang minum minuman keras? Jadi kalau disimpulkan, apakah orang yang termaktub dalam Al-Mu'minun 60, ciri orang beriman adalah takut ketika melakukan kemaksiatan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ya binta Abi Bakrin. Bukan, ayat itu bukan berbicara tentang itu, wahai putri Abu Bakar. La ya binta Siddiq, bukan wahai putri As-Siddiq. Ayat Al-Mu'minun 60 bukan bercerita tentang orang yang melakukan kemaksiatan yang waktu itu ada perasaan takut, bukan. Walakinnahur rajul, tapi ayat tersebut berbicara tentang seseorang. Yasumu, dia rajin saum. Yatasaddaqu, dia rajin bersedekah. Wa yusalli, dan dia rajin salat. Wa huwa yakhafu alla yutaqabbala minhu, dan dia takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Jadi surah Al-Mu'minun ayat 60 justru bukan orang-orang yang menerangkan tentang orang berbuat maksiat. Ciri orang beriman itu dalam hati mereka di saat menunaikan ibadah kepada Allah seperti saum yang hari ini kita kerjakan, insya Allah hari ke-7. Ketika menunaikan saum itu, orang beriman penuh dengan rasa takut, khawatir alla yutaqabbala minhu, saumnya tidak diterima oleh Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyatakan, rubba shaimin, banyak orang yang saum, laisa min siyamihi, dia tidak mendapatkan apapun pahala dari saumnya itu, ilal ju' wal atash, kecuali hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Jadi dia tidak dapat pahala apapun, maghfirah yang dijanjikan tidak dapat, pahala besar tidak dapat. Inilah orang yang dikhawatirkan oleh orang beriman itu seperti itu. Yang sholat, takut sholatnya tidak diterima, karena ada ayat fawailun lil musallin, kecelakaan bagi orang yang sholat. Yang mana tentu orang yang sholat tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan. Yang jelas surat fawailun lil musallin yang tadi itu berkaitan dengan orang yang sholat dan sholatnya bahkan mendapatkan kebinasaan. Inilah yang dikhawatirkan oleh orang yang beriman. Kata orang Sunda, capek gawe teka pake. Dari tanggal 1 sampai hari ini tanggal ke-7, kita tidak diberitahu satupun dari ibadah saum yang kita kerjakan. Hari yang mana yang diterima oleh Allah, hari yang mana yang tidak diterima oleh Allah, tidak ada berita sedikit pun kepada kita. Padahal Rasul telah menyatakan banyak orang yang saum tapi mereka tidak dapat apa-apa dari saum. Malah dalam kitab Fiqhus Sunnah, Nabi pernah naik mimbar kemudian mengucapkan amin 3 kali. Ditanya oleh para sahabat, kenapa mengucapkan amin 3 kali? Barusan malaikat Jibril datang. Man shoma Ramadan, siapa yang saum di bulan Ramadan, tamat dari pagi sampai sore, sampai maghrib, dari tanggal 1 sampai akhir. Falam yubar, tapi dia tidak diberikan ampunan oleh Allah, tidak dapat apapun dari saumnya. Famata, lalu dia meninggal, pada kholandar, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Jadi bukan hanya capek gawe teka pake, tapi diteke, kata orang Sunda. Inilah yang ditakuti oleh orang yang beriman. Dalam istilah agama, sia-sia amal dan gagal amal, padahal sudah melakukan perbuatan itu dengan dari sore, dari pagi sampai sore, sholat dari takbir sampai salam dan seterusnya, lalu tidak diterima oleh Allah. Bahasa dalam Al-Quran namanya al-habtu, habitat a'maluhum, amal-amal mereka itu sia-sia. Dan itu di dalam kitab Mufradat Al-Fadil Quran, ada sebuah kitab lagi yang disusun oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Kenapa kita bahas kitab itu? Karena kita sebagai mukmin takut ketika beramal tidak diterima. Mending kalau kita buat kue, kita akan tahu kuenya gagal atau tidak. Coba lihat aja hasilnya, bagus atau tidak, kurang apa. Tapi kalau amal dari mulai saum pertama kita sejak kecil dan sampai hari ini, gak ada yang diberitahu saum yang mana yang diterima dan mana yang tidak. Bapak kurban tiap tahun, gak ada yang diberitahu.
tahu kurban mana yang diterima dan yang tidak. Ah, Pak Ustaz pasti diterima semuanya. Dulu saja zaman anak Adam ada Habil dan Qabil. Dua anak berkurban. Itu Al-Quran menceritakan kisahnya. Ya, idh qarraba qurbanan, ketika kedua putra Adam ini berkurban. Qarraba pakai alif, namanya aliful isnain. Berarti yang berkurban dua orang. Quran mengatakan fatuqbila min ahadihim, lalu diterimalah dari salah seorangnya, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang satunya lagi. Karena waktu itu dalam tafsir kita baca Allah tunjukkan langsung mana kurban yang diterima, mana yang tidak. Sehingga yang tidak diterima tahu kurbannya tidak diterima, makanya dia mengancam kepada saudaranya yang diterima, la aqtulannak, aku akan bunuh kamu karena kurbanku tidak diterima. Saudaranya menjawab, innama yataqabbalullah minal muttaqin, Allah hanya akan menerima kurban dari orang yang bertakwa. Jadi kurbanmu tidak diterima bukan salah aku. Ditunjukkan oleh Allah, kata Ibnu Katsir, kurban yang diterima dimakan apa. Tapi hari ini enggak diberitahu oleh Allah mana diterima, mana yang tidak. Makanya dalam surah Al-Mu'minun sifat orang beriman selalu begitu. Sehingga dalam saum akan teliti, hati-hati, waspada, jangan sampai saum kita tidak diterima. Lalu dia akan baca lagi hadis-hadis apa penyebab orang saum tidak diterima. Kalau dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man lam yada' qaula zur, siapa yang saum mampu menahan makan minum yang masuk ke dalam mulut, mampu ditahan, tapi dia tidak mampu menahan apa yang keluar dari mulut, ucapan-ucapan yang menyimpang, seperti kata-kata dusta, ngomongin orang, memaki orang, ya, tidak membuat orang nyaman, wal amala bihi, dan juga mengamalkan sesuatu yang menyimpang. Makanya inti saum bukan hanya nahan lapar dan haga, tapi ucapan dan perbuatan saja. Jangan menyakiti perasaan orang, mengganggu orang, apalagi merugikan orang. Karena Rasul mengatakan siapa yang saum Ramadan tapi tidak mampu meninggalkan kata-kata dan perbuatan yang menyimpang, falaisa lillahi hajah, Allah tidak butuh kepada orang tersebut meninggalkan makan dan minumnya. Kata para ulama, Allah tidak akan menerima. Nah, ini sudah ada mulai tanda-tanda bagi kita untuk kita evaluasi. Apa sebenarnya orang saum tidak diterima? Apa penyebabnya? Ternyata banyak orang yang mampu nahan makan dan minum. Anak kecil aja banyak yang mampu, Pak. Anak-anak TK sudah banyak yang mampu saum Ramadan. Dan ternyata inti ibadah saum bukan hanya itu. Tapi jangan sampai yang keluar dari mulut kata-kata menyimpang, sampai ngabuburit, ngomongin orang, mencaci orang, ya, kemudian kata-kata tidak menyenangkan orang dan seterusnya. Ini penyebab-penyebab diantara yang mesti ditinggalkan dan dijauhi. Bagi orang yang beriman yang memiliki sifat yang tadi, khawatir amalnya tidak diterima, dia akan benar-benar dalam pelaksanaan. Dia akan teliti apik dalam berbuat, dalam bertutur kata. Terutama sekarang di bulan Ramadan, jaga mulut kita, jaga perbuatan kita. Lebar dari mulai subuh sampai maghrib, kalau kita tidak menjaganya, Rasul mengatakan banyak yang saum gak dapat pahala apa-apa. Ternyata kata Nabi sendiri, itu mereka diantaranya yang tidak bisa menjaga mulutnya, yang tidak bisa menjaga perbuatannya. Karena bagi kita takut amalnya habitat, gagal, sia-sia. Orang yang gagal adalah orang yang beramal. Kalau orang yang tidak saum Ramadan, nggak takut mereka gagal karena saumnya juga enggak. Seperti orang yang takut gagal panen, mereka adalah para petani yang menanam. Orang-orang yang gagal itu orang-orang yang beramal. Kalau orang-orang yang tidak beramal, nggak mungkin mereka takut gagal, karena amalnya juga tidak. Takut gagal membuat kue adalah orang yang membuatnya. Bagi orang yang tidak buat kan nggak takut gagal, karena memang membuatnya juga tidak. Bapak saum Ramadan takut Ramadan tidak terima. Saya seringkali berpikir, andaikan bisa Ramadan itu di tiap hari dievaluasi. Begitu ada maghrib, ada berbicara dari malaikat, maaf saum Anda belum beruntung, silahkan coba lagi hari esok. Bagaimana beruntung, dari pagi kamu sudah maki orang, siang-siang kamu ngomongin orang. Enak kalau diberitahu begitu. Kita akan evaluasi tiap hari sampai kita akhirnya berhasil saum yang benar. Tapi itu gak akan pernah kita dapat. Jangan sampai nanti kita pada hari kiamat dihisab oleh Allah, tidak ada amal yang diterima.
karena kita dalam pelaksanaannya tidak memenuhi tuntunan Allah dan Rasul. Itulah yang disebut dengan al-habtu, gagal, sia-sia, tidak bermanfaat padahal kita sudah melakukan sesuatu. Kata orang Sunda, capek gawe tetap pakai, itu istilahnya al-habtu. Barakallahu. Alhamdulillahilladzi domina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa 'amila 'amalan shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Sedang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kitab Mufradat Al-Fadil Quran halaman 105, Ar-Raghib Al-Asfahani menerangkan 3 kelompok orang yang al-habtu, yang gagal, yang sia-sia. Pertama, amal orang kafir. Banyak apapun amal mereka, kebaikan, menolong orang lain, membantu orang dan sebagainya, itu ulaikal ladzina habitat a'maluhum. Al-Quran banyak menggambarkan, diantaranya dalam surah Al-Furqan, surah An-Nur, amal-amal mereka itu haba'am mansura, seperti debu yang berterbangan. Kata ahli tafsir, mereka amalnya sia-sia karena tidak ada iman dalam diri mereka. Kata ahli tafsir, iman adalah layaknya sebuah wadah untuk amal, wadah amal. Makanya dalam Quran kalau ada amanu, kesananya wa amilus sholihat. Amal soleh itu dasar wadahnya adalah iman. Bagi orang yang tidak beriman, sama dengan dia mengumpulkan barang tapi nggak punya wadah. Haba'am mansura, itu akan seperti debu yang berterbangan. Atau dalam surah An-Nur, kasarab, seperti fata morgana. Amal orang kafir seperti fata morgana. Dari kejauhan seperti air, dilihat oleh orang yang haus, lagi terik matahari yang kuat. Begitu didekati, gak ada sedikit pun, setetes pun air yang dia lihat itu. Itu namanya sarab. Bahkan Rasulullah pernah ditanya oleh Aisyah tentang seseorang yang bernama Ibnu Judan. Ibnu Judan ini dalam hadis Muslim, dia rajin bersedekah, memberi makan, memerdekakan hamba sahaya, pokoknya orang baik. Tapi dia meninggal tidak masuk Islam. Aisyah bertanya, "Fahaldaka nafi'uhu?" Apakah amal-amal baiknya yang dia melakukan banyak itu bermanfaat tidak? Nabi katakan, la yanfa', tidak akan bermanfaat. Kenapa? Karena dia meninggal tidak memiliki iman. Dasarnya beramal bukan iman. Makanya saum kita, man shoma ramadhana imanan, harus dasarnya dasar iman, Pak. Setelah dasar iman kita lakukan saum ini, jaga ucapan, jaga perbuatan. Jadi insya Allah untuk yang pertama kita tidak akan masuk, karena ini adalah khusus orang-orang kafir. Tetapi jaga jangan sampai murtad. Karena kalau orang beriman 70 tahun kemudian murtad, 3 hari dari situ meninggal, nanti akan masuk surat Al-Baqarah 217. Wa may yartadid minkum an dini, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, fayamut, lalu dia mati, wa huwa kafir, dalam keadaan kafir, ulaikal ladzina habitat a'maluhum, mereka lah orang-orang yang sia-sia amalnya, gagal amalnya, semua sholatnya, saumnya, zakatnya, hajinya hilang. Itu gagal. Kenapa? Karena dia murtad. Jadi untuk yang pertama kita tidak akan masuk karena dan kita pertahankan keimanan. Yang kedua, amal orang Islam ini yang hari kita khawatirkan, yang tidak memenuhi syarat. Kata Ibnu Katsir, syarat amal diterima 2. 1, kholison, niatkan, ikhlaskan Allah. 2, sawaban, sesuaikan, cocokkan dengan sunnah Rasul dalam pelaksanaan. Ini contohnya dalam hadis Muslim, orang yang mati syahid, orang yang baca Quran, orang yang bersedekah, hadisnya panjang. Itu 3-tiganya ditolak, Pak. Padahal dia orang beriman, padahal dia amal baik. Coba mati syahid di medan juang, kenapa dia ditolak? Ketika ditanya kenapa kau berjuang, dia katakan aku berjuang karenamu ya Allah. Allah mengatakan kadzabta, bohong. Dulu kamu berjuang liyuqala jariun, pingin disebut orang berani, pingin disebut pahlawan, jagoan. Itu kan motif kamu. Makanya diseret di atas wajahnya, dilemparkan ke dalam neraka. Ini orang yang mati syahid, pengorbanannya besar, tapi karena tidak ada keikhlasan dalam penunaian, gagal. Dan baru diketahui gagalnya di akhirat, Pak. Di saat tidak bisa kita merevisi dan memperbaiki amal yang telah kita kerjakan. Yang baca Quran, kenapa kau baca Quran? Aku baca karenamu.
Allah mengatakan kadzdzabta, bohong. Kamu dulu pelajari Quran, membaca dan seterusnya, liyuqala alimun qari'un. Kamu pingin disebut orang ahli ilmu, pingin disebut qari'ah terbaik, prestasi itu dasarnya habitat. Yang terakhir yang sedekah. Kenapa kau sedekah? Pintu-pintu sedekah saya keluarkan karena bohong, kata Allah. Liyuqala jud, kamu pingin disebut orang dermawan. Ditolak, seret atas wajahnya, lemparkan ke dalam neraka. Karena amal mereka tidak ikhlas karena Allah. Ya, mudah-mudahan kita insya Allah kita saum imanan, ikuti sunnah. Yang terakhir, amalnya diterima orang Islam ini, diterima oleh Allah, salatnya, saumnya, zakatnya, haji. Tapi di luar dari amal itu, di tetangganya, saudaranya, tempat kerjanya, dia banyak melakukan kezaliman. Ini termaktub dalam hadis riwayat Muslim. Rasul pernah bertanya, atadruna manil muflis? Kamu tahu siapa orang yang bangkrut, yang kotor, yang hilang semua? Kata sahabat, man la dirhama wala mata. Orang muflis itu orang yang tidak punya uang, tidak punya harta benda, semua barang-barang habis, itu muflis. Kata Nabi, lah, muflis itu bukan begitu. Ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat bisolatin, dia bawa pahala salat, wasiyamin bawa pahala saum, wazakatin bawa pahala zakat, pokoknya pahala-pahala amal soleh dia bawa sebagai bentuk amal soleh yang diterima. Tapi karena dia syatamahada, pernah mencaci si A, dorobahada memukul si B, kodapahada menuduh si C, akalamalahada memakan harta si E, sapakadamahada mengalirkan darah si F. Jadi banyak berbuat kedoliman. Akhirnya payutohada minasanatihi, hasil saumnya bayarkan kepada yang ini, bayarkan kepada yang ini, bayarkan kepada yang ini. Bayarin alat bayar sudah habis, bayarannya panjang kene, Pak. Lalu akhirnya karena tidak bisa bayar, akhirnya keburukan mereka dilemparkan kepada dirinya. Ini juga termasuk habitat orang yang gagal. Jadi pertama, orang gagal adalah orang yang kafir. Mereka tidak ada iman, berapapun besarnya amal mereka tidak akan mereka rasakan manfaatnya di akhirat. Dua, amal orang Islam tapi tidak ikhlas dan tidak mengikuti sunnah. Ini juga walaupun dia beribadah mati syahid di jalan Allah, baca Quran, sedekah yang banyak, tapi kalau tidak ada keikhlasan seperti riya, ya, itu seperti semua amalnya akan hilang. Yang terakhir, amalnya amal soleh, tetapi setelah amal itu dia tidak menjaga ucapan dan perbuatan, banyak mendolim orang. Akhirnya semua kesolehannya yang dia kumpulkan habis juga sampai hari kiamat untuk dia bayarkan. Bahkan bayaran masih banyak, alat bayarnya sudah hilang, gak ada lagi yang bisa dibayarkan. Akhirnya keburukan mereka dilemparkan kepada. Makanya ikhwati rahimakumullah, setelah kita beres saum Ramadan, begitu masuk tanggal 1 Syawal, para sahabat suka saling mendoakan dengan doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Itu menunjukkan bahwa orang beriman selama di bulan Ramadan pun sholatnya, tarawihnya, semua saumnya, tetap ada kekhawatiran. Begitu masuk Idul Fitri, mereka sering mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Menunjukkan sampai detik ini kita nggak tahu ibadah mana yang diterima. Kita hanya bisa berusaha yang maksimal, ikhlaskan ibadah karena Allah, cocokkan dengan sunnah, berdoalah kepada Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, semoga diterima amal kami dan kami dijauhkan dari sifat-sifat orang yang alhabdu, yang sia-sia dan gagal. Semoga sekali lagi apa yang telah kita kerjakan, yang sedang, bahkan yang akan kalau Allah masih memberikan kesempatan, semoga menjadi amalan yang diterima oleh Allah, amalan mutaqabbalan. Dan jaga ucapan perbuatan kita kepada dolim orang lain, karena hakikatnya kedoliman kepada orang hanya akan menghabiskan amal-amal soleh yang selama ini kita kumpulkan. Kalaupun amal soleh diterima, akan habis diamalkan. Apalagi kalau amal soleh yang nggak diterima, dosanya banyak. Na'udzubillah. Semoga sekali lagi kita pulang ke akhirat membawa amal-amal soleh yang kita kerjakan hari ini diterima menjadi amalan mutaqabbalan, dan kita jaga ucapan perbuatan, jangan mendolim orang, sehingga insya Allah semoga tidak ada bayaran yang harus dibayarkan dengan amal soleh yang kita kerjakan hari ini. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang muflihun, qad aflahal mu'minun insyaallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.